Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Insert Pagi dan seperti yang dijanjikan oleh Indra dan Intan tadi, saya ada sebuah berita nih yang pasti semuanya sudah tahu karena ini menjadi viral, menjadi cukup heboh ketika banyak orang mempertanyakan kenapa kemarin dari pukul 10 pagi sampai dengan siang macet sekali. Ternyata alasannya adalah di jalan layang nontol di Kasablanka tersebut, para pelaku ojek online itu mereka melakukan sebuah aksi demo, blokade jalan. Alasannya mereka merasa ditipu oleh aparat keamanan, oleh pihak kepolisian ketika memasuki area tersebut kemudian ditangkap. Karena kan harusnya steril tuh pemirsa, tidak boleh ada motor yang lewat di situ. Nah, kita akan melihat seperti apa sih kemacetan ditimbulkannya dan kira-kira solusinya seperti apa dari pihak para ojek online yang merasa dijebak tersebut pemirsa. Ini dia liputannya untuk Anda. Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa dengan cara memblokade ruas jalan layang nontol Kasablanka yang menghubungkan wilayah Kampung Melayu dan Tanah Abang pada Selasa 25 Juli kemarin. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka dan para pengendara lain karena tidak adanya penjagaan petugas di saat memasuki jalan tersebut. Namun pemotor yang nekat melewati jalur itu terkena tilang petugas yang menunggu di ujung ruas jalan. Akibatnya mereka merasa telah dijebak oleh petugas kepolisian. Tapi di sana nggak dijagain. Dijagain di sini ya? Iya. Berarti ngejebak intinya ya? Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online itu berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga menjelang siang dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Kasablanka. Kepolisian dari Unit Ketertiban dan Kelancaran di Telantas Polda Metro Jaya pun mengerahkan timnya untuk membubarkan aksi tersebut. Petugas kepolisian berdalih bahwa mereka telah menempatkan petugas untuk berjaga di kedua ujung jalan layang tersebut. Hanya saja banyak pemotor yang tetap nekat melewatinya. Bahkan ada juga yang berani melanggar lalu lintas dengan melawan arah. Apalagi bila mereka melihat ada petugas polisi berjaga di ujung jalan, tanpa peduli keselamatan, mereka lantas berbalik arah untuk menghindari tilang. Tindakan para pengendara motor yang terkadang semena-mena itu juga cukup membuat Denis Adiswara geram. Kalau buat saya ya, segala jenis pelanggaran lalu lintas tuh saya sebel banget sebenarnya, apalagi kalau misalkan ada sekelompok kendaraan, apapun kendaraannya itu berusaha ngelawan arah, terus habis itu memakai jalur yang bukan tempatnya. Ditambah lagi kalau mereka itu melawan arah gitu, itu sebel. Jadi kalau misalkan mereka kena tilang, ya emang udah risiko. Ya harus ditilang-tilangin malah gitu loh. Saya lebih sebel lagi waktu beredar video tentang beberapa pemotor yang memakai trotoar. Terus akhirnya si pemotor tersebut marah-marah ke pejalan kaki gitu. Itu saya sebel loh, saya ikut sebel loh. Sebenarnya ada faktor utama dan terpenting alasan mengapa pengendara motor dilarang melintasi JLNT.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menekankan, pelarangan itu semata demi keselamatan pengendara motor itu sendiri. Sebab ketinggian jalan layang berdampak pada kencangnya angin yang berhembus dan bisa mengganggu laju sepeda motor. Selain itu, jalan layang non-tol dibuat khusus untuk kendaraan yang tidak berhenti sembarangan. Sedangkan pengendara motor memiliki kecenderungan untuk berhenti seenak mereka meski hanya sebentar. Rambu-rambu larangan itu memang telah terpasang. Namun barangkali banyak pengendara yang abai akan keberadaan rambu-rambu tersebut. Petugas kepolisian yang berjaga pun tidak terus-menerus ada di sana, sehingga para pengendara motor bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melanggar aturan yang ada. Sebenarnya gini, hukuman tilang itu sudah cukup. Cuma mungkin Pak Polisi harus lebih sabar dan bekerja keras untuk menangkapi mereka satu persatu agar dikenai tilang. Itu sih. Dan saya juga berharap lebih banyak lagi edukasi ke masyarakat supaya penting untuk kita bisa mematuhi peraturan lalu lintas atau peraturan apapun lah itu. Ya, peraturan apapun lah itu, karena sudah banyak orang Indonesia melihat bahwa yang namanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya nggak tahu ya demo alasannya apa, karena solidaritas atau apa, tapi yang jelas kan namanya melanggar, dia putar balik salah, kemudian kalau itu memang jalannya tidak diperbolehkan buat motor, ya pasti melanggar. Juga mungkin buat polisinya rambu-rambunya digedein kayak, atau diperjelas supaya orang nggak terjebak salah masuk situ. Hukuman apa ya? Yang jelas pertama tilang. Kalau hukuman mungkin sesuai apa ya? Ya aturannya apa? Kalau mungkin aturannya tilang, ya silakan ditilang. Kalau mungkin aturannya ada aturan lain bahwa melanggar ini ada hukuman ABCD, ya silakan ditindak. Tapi mungkin yang kalau yang di luar itu ya apakah diposting di sosial media, kayak di foto mukanya supaya terpampang ini loh pelanggar lalu lintas, mungkin itu. Aksi blokade para pengemudi ojek online tersebut kemudian menjadi viral di sosial media. Sebagai salah satu primadona transportasi Indonesia saat ini, aksi yang mereka lakukan jelas sangat menarik perhatian masyarakat. Tentunya dengan aksi yang mereka lakukan kemarin juga membuat para pengguna ojek online harus menunggu lebih lama dan didera kemacetan panjang. Meski demikian, sebagai model percontohan transportasi masa kini, masyarakat berharap para pengemudi ojek online dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Pro kontra pun bergulir. Ada masyarakat yang berpihak kepada ojek online, ada juga yang berpihak kepada petugas kepolisian. Namun bagi seorang Raffi Ahmad, melanggar aturan adalah hal lumrah yang pasti tidak luput dilakukan manusia. Kalau menurut saya yang ditilang tuh harus adil dan merata ya. Jadi siapapun yang melanggar hukum, entah itu pengendara biasa ataupun mungkin jasa angkutan, ya kenapa enggak gitu loh. Semua harus bisa kena, karena hukum tidak memandang bulu, itu sih. Jawaban saya simpel. Itulah kenapa kita butuh revolusi mental. Itu sih. Masa gara-gara ada polisi dulu baru kita takut sama hukum? Masa gara-gara kita takut sama neraka kita baru mau baik? Itu loh. Ya kalau melanggar kan semua orang juga pernah melanggar dan bisa melanggar. Jangan orang itu, gue juga pernah melanggar kok. Tapi kan dari setiap kita melanggar ya kita perbaikin aja gitu. Apalagi kan
Kalau sekarang kalau kena di sosmed ini sanksi sosial kena dari masyarakatnya yang bikin kita juga jadi cepat mungkin supaya sadar. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat ya dan setuju banget dengan yang dikatakan oleh Denis tadi.